Tiga. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Masih sehat? Masih semangat? Masih ada beban? Kalau sedang belajar, upayakan menghilangkan beban. Yang masih ada pikiran hutang sama tetangga, hilangkan. Yang masih memikirkan masalah dengan yang bebnya, kalau ada, hilangkan. Ya, jangan terganggu hanya karena yang beb, gitu kan? Nah, mudah ya untuk mendapatkan yang beb yang terbaik itu sangat mudah. Intinya dengan cara menuntut ilmu. Semakin kita punya ilmu, semakin dikejar kita sampai yang beb. Ya, nah, maka jangan ragu, jangan pusing memikirkan yang beb ya. Yang terbaik itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Percaya enggak? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin absensi dulu ya. Lian, Sulis, Rodia, Siska, Sofia Nadiba, Lasmini, sakit ya. Lena, Suharatun Aulia, Fauzi, Hairun ini, Hanan, Rafa, Rusiani. Ada berapa yang sakit? Kalau Surni ada? Hadir ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, buat teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir karena kendala sedang diberikan ujian berupa kurang sehat ya, kita doakan semoga cepat sehat. Yang kedua, kita doakan diri kita mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, tetap diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak sekalian, beberapa hari yang lalu kita belajar apa? Ya, jadi beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari yang namanya teks deskripsi. Ya. Masih ingat teks deskripsi? Masih ingat? Ingat anak-anak sekalian, ada dua kan? Ada teks, ada deskripsi kan? Nah, masih ingat teks itu apa? Gabungan dari beberapa paragraf. Ya, teks itu gabungan beberapa paragraf atau dari beberapa paragraf. Nah, minimalnya berapa paragraf? Dua. Kurang-kurangnya 2 paragraf. Ingat, paragraf itu tidak boleh kurang dari 3 kalimat. 3 kalimat itu ditandai oleh 3 titik. Ingat itu. Terus yang kedua ada namanya deskripsi. Apa itu deskripsi, masih ingat?
baru kesimpulannya. Dengan sket yang demikian baiknya, maka kelas B tentu akan merasanya. Paham? Paham? Nah, sudah siap praktek? Oke, sekali lagi jangan takut salah, jangan takut keliru, nanti kita perbaiki sama-sama. Yang tidak ada salah itu hanya malaikat. Ya. Nah, sekarang ini Pak Guru bawa ini. Apa ini kira-kira? Ini bukan NB, tapi ini adalah mobil apa yang ini? Ini namanya mobil ambulans. Ini kereta api. Kalau yang ini beda bego, ini namanya derek. Lihat ini. Nah, tugas kita nanti Pak Guru bagi nih. Misalnya kelompok 1 memegang ambulan, berarti tugasnya membuat teks teks menggambarkan ambulan. Gambarkan yang ada ininya, ini mainan ya, bilang mainan apa ya. Terus kedua yang mendapatkan kereta api, begitu juga menggambarkan kereta api ini. Dan yang ketiga yang mendapatkan mobil derek juga menggambarkan mobil derek. Tetapi jangan menggambar melukis sesuai gambar. Kita menggambarnya dengan tulisan, hanya menulis. Ya, paham? Oke, karena Pak Guru hanya membawa 3 kelompok, maka kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Kita ambulan, Pak. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 1 Pak Guru kasih ini. Silakan diskusikan dengan kelompoknya berempat ya, saling belakang ya. Kelompok 2 Pak Guru kasih ini ya. Jangan selesaikan ya. Kelompok 3 Pak Guru kasih ini, silakan di
hari ini, nah kalau sudah semuanya, hari ini kita akan meminta setiap kelompok itu membacakan hasil, ya hasilnya, ya. Setelahnya baru guru lihat, guru akan tanyakan isi yang ada di teks deskripsi. Kelompok 1 bagaimana hasil kelompok 1? Coba salah satu di kelompoknya membacakan. Dengar teman-teman ya, kita dengarkan sama-sama. Hasil deskripsi tentang mobil derek ya. Coba. Mobil derek ini adalah mainan berbentuk truk pengangkut yang didominasi warna hijau muda. Bagian atasnya dilengkapi dengan derek yang bisa digerakkan dengan roda berwarna putih yang terlihat kokoh. Badan mobil terbuat dari plastik halus dan memiliki tulisan serta gambar kecil sebagai hiasan, sehingga bentuknya mirip dengan kendaraan derek yang ada di kehidupan nyata. Sesuai fungsi aslinya, mobil derek digunakan untuk menarik, mengangkut, dan mengangkut kendaraan lain yang mogok, rusak, atau terparkir tidak pada tempatnya. Kendaraan ini sangat membantu di jalan raya untuk mengatasi hambatan lalu lintas dan memindahkan kendaraan yang membutuhkan bantuan. Sudah? Ada berapa paragraf? 2. Oke, Pak Guru cek ya. Jadi kelompok 1 membuat contoh dari teks deskripsi tentang mobil derek. Nah, kira-kira apa alasan Pak Guru membawa ini kira-kira sampai ke Pak Guru? Sebagai contoh dan untuk dilihat. Nah, ini intinya teks deskripsi itu kan harus dilihat, harus pernah dilihat. Kalau tidak dilihat berarti belum bisa kita menyusun teks deskripsi, mendeskripsikan dengan baik, bagus. Nah, sekarang kita coba lihat ini, lihat. Kemarin Pak Guru menjelaskan intrinsiknya, ya kan? Intrinsiknya ada objek, ada rincian objek, ada kesimpulan. Coba kelas kelompok 1 Pak Guru tanya, objeknya apa yang dari paragraf ini? Mobil derek. Kalau rinciannya menjelaskan tentang gambaran. Jadi sudah ada dari apa yang dibacakan sama temannya tadi sudah melengkapi intrinsik, ada objek, ada rincian objek, dan ada kesimpulan. Ingat anak-anak sekalian, Pak Guru jelaskan kembali. Sifatnya, ciri-cirinya dia itu faktual, kan? Faktual itu artinya fakta, faktual itu nyata, ya. Nah, sesuai dengan apa yang kita lihat. Kenapa dikatakan faktual? Karena yang kita deskripsikan itu sudah pernah kita lihat. Baru objektif. Ini sesuai dengan keadaannya apa yang kita lihat hari ini, ya. Baru yang terakhirnya menggunakan kata baku. Kata baku itu kata yang sesuai ejaan yang disempurnakan sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, sesuai dengan aturan yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, kelompok 2 sudah siap ya? Siap. Oke, selanjutnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama hasil deskripsi dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini tugasnya mendeskripsikan apa ini? Kereta api. Berarti objeknya adalah kereta api. Silakan salah satu untuk membacakan. Mainan kereta api ini memiliki bentuk lokomotif yang sederhana dan menarik yang perpaduan warna cerah, hijau, kuning, biru, serta roda berwarna merah. Ukurannya pas digenggam, terbuat dari plastik yang aman dan ringan, serta bagiannya terlihat rapi tanpa sudut yang tajam. Dasarnya yang menggemaskan membuatnya cocok dimainkan oleh anak-anak. Kereta api aslinya merupakan kendaraan angkutan darat yang berjalan di atas
amati inilah yang disebut dengan pernyataan penjelasannya. Misalnya hari ini kita mau mendeskripsikan HP, berarti HP ini merupakan ya tidak mesti menggunakan kata adalah ya teman-teman sekalian, tapi merupakan ialah ya intinya menjelaskan tentang objek. Ya, sekali lagi kita coba perhatikan sekarang. Tadi objeknya apa di paragraf di teks ini? Objeknya apa kira-kira? Kereta api. Ingat, kereta api. Kenapa dia menjadi objek? Karena dia menjadi sasaran. Ingat kata Pak Guru, kalau dalam bahasa Arab itu setiap yang menderita itu disebut dengan objek. Kenapa dia menderita? Karena dia yang menjadi sasaran. Oke, kelompok 2 Pak Guru anggap sudah sempurna, sudah baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya nih, jangan sampai kalah dengan kelompok 1, 2. Kelompok 3 kita minta membacakan tugasnya ya. Silakan salah satu mewakili. Mobil ambulan ini berupa mainan berbentuk mobil van yang didominasi warna putih bersih, dilengkapi garis merah, tulisan ambulan serta lambang bintang kehidupan warna biru. Di bagian atap terpasang lampu berwarna merah dan biru. Khas kendaraan darurat dengan roda yang dapat berputar langsung saat didorong. Ambulan adalah kendaraan khas yang berfungsi sebagai sarana pertolongan medis darurat. Kendaraan ini digunakan untuk mengangkut pasien sakit atau korban kecelakaan ke rumah sakit, sekaligus dilengkapi peralatan kesehatan dan memberikan pertolongan pertama selama perjalanan. Ya, Pak Guru lihat. Pak Guru lihat. Ini perhatikan anak saya. Ini adalah teks. Kira-kira menggunakan berapa paragraf? 2. 2. Ya. Nah, kelompok 3 juga ternyata membuat teks deskripsi tentang apa? Ambulan. Menggunakan 2 paragraf. Ingat, jadi teks itu gabungan dari paragraf. Sekurang-kurangnya menggunakan 2. Kalau hanya 1 berarti belum disebut masih disebut paragraf. Kelompok 1 Pak Guru tanya, ada pernyataan umumnya apa tidak? Ada. Di sini menggunakan mobil ambulan ini merupakan. Nah, ini sudah menjelaskan ya. Jadi penjelasan singkat tentang ambulan ini sudah masuk kategori pernyataan umum. Pernyataan umum itu pembukaannya anak sekalian berupa penjelasan. Lalu yang kedua ada istilahnya apa tadi? Deskripsi. Apa dideskripsikan? Ya, menjelaskan ini secara rinci. Menjelaskan apa namanya ambulan itu, gambaran ambulan itu seperti apa. Nah, jadi kalau sudah jelas, nah, tujuannya apa? Agar orang yang perlu melihat itu ternyata sudah membayangkan ini. Jadi nanti ketika ditanyakan, oh di sana cari teman saya yang membawa ambulannya warna begini, nah orang akan mudah mencari. Tapi kalau kita hanya bilang cari teman saya punya ambulan, kalian mudah menemukan apa kesulitan? Kesulitan karena ambulan itu banyak kan? Apalagi sekarang kita lihat setiap desa itu memiliki ambulan. Mirip, warnanya mirip, hanya saja tulisannya yang berbeda. Ada desa Satong, ada desa Kayangan dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah Pak Guru cek hasil dari kelompok 3 juga alhamdulillah sudah baik ya. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, jadi setelah Pak Guru amati ya, setelah Pak Guru amati sedikit dari hasil ketiga-tiganya ini ada yang agak kurang sedikit ya, tapi sudah ada, sudah sempurna kurang. Cara menyimpul
bagaimana cara kita menyimpulkan? Ingat anak-anak sekalian, kita menggabungkan hasil dari paragraf yang pertama sampai dengan paragraf yang ketiga atau kedua sampai semuanya. Nah, jadi ingat sekali lagi, tidak mesti pernyataan umum itu menggunakan satu paragraf ya. Bisa jadi pernyataan umum itu digabung dengan deskripsi menjadi satu paragraf. Lalu hasil dari keduanya ini kita buatlah satu paragraf lagi untuk kesimpulan. Atau kebaliknya, paragraf deskripsinya kita gabungkan dengan kesimpulan. Paham? Nah, jadi kesimpulan itu kita ambil urutan misalnya dari ambulan. Maka ambulan itu fungsinya untuk memudahkan membawa orang yang sakit. Banyak orang kadang-kadang kalau sudah sakit parah tidak bisa pakai motor ya, dibutuhkanlah yang namanya ambulan. Coba sebelum kita ulas sedikit kembali ini, ada yang masih membingungkan enggak? Ada yang masih bingung kan? Oke, biar lebih kuat pemahaman kita, Pak Guru sedikit memberikan contoh cara kita menggambarkan. Ya. Kembali ke 14 tahunnya. Untuk menguatkan pemahaman kita, ya kembali Pak Guru sedikit ulas kembali. Ingat, teks deskripsi itu yang paling utama itu adalah objek. Nah, kebanyakan orang keliru objek ini. Ada yang kadang-kadang membuat teks deskripsi itu justru subjeknya yang menjelaskan. Nah, ini yang pertama. Masih ingat perbedaannya objek dengan subjek? Masih itu. Objek itu ingat, objek itu sasaran. Nah, kenapa Pak Guru membawakan contoh mainan ini? Karena ini yang akan menjadi sasaran yang harus pernah kita lihat. Ya, nanti kalau saya bilang silahkan membuat teks deskripsi tentang ambulan, tidak kalian bingung, kalian menggambar arang ini. Tetapi dengan adanya ini, dengan adanya di depan kita, jadi kita bisa melihat. Teks deskripsi itu ingat, inti yang kedua selain subjek itu ada namanya pengamatan atau disebut dengan observasi. Pengamatan itu tidak hanya melihat. Kalau hanya melihat, kira-kira kita bisa nggak? Misalnya kita sekarang tiba-tiba datang, kita melihat di jalan itu ada mobil tank misalnya kan, kita jarang melihat tank kan? Itu ada tank tapi jalan. Sekedar kita lihat. Nah, kira-kira bisa kita gambarkan ya? Bisa. Paling warnanya yang kita ingat kan? Kita tidak tahu ada tulisan apa enggak, kita tidak tahu lampunya sempurna apa enggak, kita juga belum tahu pintunya kan berapa dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pengamatan, artinya penglihatan lebih dalam, kita bisa menggambarkan. Ingat, yang pertama tadi objek, baru pengamatan. Nah, setelahnya inilah yang terpenting itu mendeskripsikan, anak-anak sekalian. Mendeskripsikan itu artinya mendeskripsikan. Atau disebut dengan menggambarkan. Nah, menggambarkan. Contoh yang paling mudah, misalnya Pak Guru masuk di kelas 11B. Ya, Pak Guru misalnya Pak Guru mengajar kelas 11B di jam terakhir.
kelas 11B. Objeknya mana? Kelas 11B. Subjeknya mana? Ingat ya, pertama subjeknya tanpa guru. Kenapa dikatakan subjek? Pelakunya yang melakukan itu Pak Guru kan? Baru subjeknya kelas 11B atau ruang 11B. Nah, karena subjeknya adalah kelas 11B, maka yang akan Pak Guru jelaskan secara rinci atau deskripsikan itu adalah kelas 11B. Berarti Pak Guru bilang dari awal, kelas 11B itu memiliki warna hijau dengan pintu double ya, yang mudah dibuka oleh siswa. Nah, terus di dalamnya baru Pak Guru jelaskan. Setelah masuk itu Pak Guru jelaskan di dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat 25 meja siswa dan 25 meja kursi siswa. Sama ya. Dengan luas ruangan 28 kali 8. 8 kali 8 itu berapa? Luas kan, kalau hanya untuk 25 orang bisa bebas bermain kan? Nah, ini namanya gambaran anak-anak sekalian. Dengan di depannya dilengkapi dengan whiteboard ya, whiteboard dan kursi meja Pak Guru. Dengan demikian barulah kita kesimpulan itu ambil secara umumnya. Karena kelas B itu misalnya dijelaskan jendelanya ada 2 mata, 8 10. Jendelanya terdapat 10 jendela. Kalau dibuka kira-kira anginnya masuk kan? Jelas masuk kan? Maka akan memberikan kenyamanan. Kesimpulan itu seperti ini. Kelas B itu sangat nyaman karena memiliki ruang yang luas dan siswa yang sedikit. Hanya 25 siswa. Paham? Nah, kesimpulan itu kesimpulan. Jadi ingat anak-anak sekalian. Jadi sekali lagi Pak Guru kembalikan. Nah, ketika kita membuat paragraf teks deskripsi itu ingat yang diutamakan adalah objek. Cari objeknya dulu. Misalnya ayam, maka cari ayam. Baru lihat dulu. Nah, disebut dengan pengamatan. Setelah diamati barulah kita bila perlu tulis ciri-cirinya. Tingginya sekian, warnanya sekian, itu tulis dulu, nanti digambarkan. Itu namanya apa namanya? Kerangka dalam membuat teks deskripsi. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada yang masih membingungkan, silahkan bertanya. Atau Pak Guru yang coba bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru yang nanya. Kalau Pak Guru bisa di dalam materi boleh deh? Khusus dalam materi. Tidak boleh. Ya. Ya. Jangan tanyakan Pak bagaimana caranya biar si Rodia sama saya. Bisa. Harus sesuai Belajar. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru yang nanya sekarang. Pak Guru yang nanya. Sesuai absen ya biar. Ozi. Objek itu apa, Ozi? Objek itu apa? Tadi katanya paham. Objek itu apa? Objek adalah pengamatan. Objek pengamatan. Benar atau tidak? Salah. Coba Rodia. Objek Rodia. Objek adalah sasaran atau yang dituju. Nah, jadi objek itu adalah sasaran. Benar tadi kata bukan salah, tapi benar katanya tadi cuman bahasanya kurang tepat. Katanya Fauzi, objek itu adalah pengamatan. Memang yang diamati ya, tetapi namanya yang diamati itu disebut dengan sasaran. Nah, yang tepat adalah objek itu sasaran. Coba yang kedua ini.
arti deskripsi? Deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menguraikan objek Nah, yang deskripsi itu adalah teks yang menguraikan atau menggambarkan. Kira-kira yang tepatnya deskripsi itu apa artinya? Deskripsi adalah uraian yang menjelaskan objek secara rinci dan teliti. Nah, jadi deskripsi kadang-kadang adalah uraian yang menjelaskan tentang objek secara rinci dan teliti. Jadi tepatnya deskripsi itu adalah menggambar. Tetapi anak-anak sekali lagi kita tidak menggambar dalam bentuk asli, dalam bentuk gambaran itu. Tetapi kita menggambar menggunakan melalui kalimat. Nah, dengan gambaran kita itu seolah-olah nanti orang kebayang. Dia walaupun tidak pernah mengunjungi, tidak pernah melihat, tapi sudah ada bayangan seperti itu. Pertanyaan yang terakhir sekarang kira-kira. Pertanyaan yang terakhir. Ya, mau bertanya ini agak sulit pertanyaan. Pertanyaan terakhir ini sulit. Kira-kira yang lain siapkan ya. Tujuan ya, apa tujuan dari teks observasi? Tujuannya apa gitu? Tujuannya atau manfaatnya kira-kira tujuan. Bagaimana? Masih bingung kan? Masih bingung. Coba mungkin ada yang bisa menjawab, yang lain bisa memberikan jawaban. Mari. Kalau dia coba, apa kira-kira artinya? Bertujuan agar orang yang tidak pernah melihat dapat melihat dan tertarik. Jadi katanya Rodia, tujuannya itu agar orang yang tidak pernah melihat itu seakan-akan melihat, yang pernah melihat padahal tidak pernah kan? Dan tertarik. Tertarik ya. Jadi contohnya begini anak-anak sekalian. Ketika ada tulis misalnya, tulis kan? Otomatis mereka tidak tahu tentang ini apa namanya bendungan ya. Tidak tahu. Tetapi dengan kita jelaskan gambaran seperti ini. Nah, pasti mereka akan menggambarkan ada gambaran di pikiran di otaknya. Oh, ternyata bendungan itu bagus. Nah, itulah yang disebut dengan deskripsi. Oke, saya melihat anak-anak sekalian semuanya dari contoh, dari tanya jawab sudah bagus. Saya anggap semuanya alhamdulillah paham ya. Nah, nanti bagi yang masih kurang memahami boleh ditanyakan di depannya atau mungkin tanya ke Pak Guru sebelum kita uji. Sekali lagi sebelum Pak Guru akhiri, jaga kesehatan,